Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Ya, kembali lagi sahabat Novel Show. Oke. Pada kesempatan kali ini saya langsung bersama dengan Bang Noval untuk menyikapi putusan MK yang pada hari ini telah diputus. Oke. Namun sebelum itu saya ingin pendapat Bang Noval terkait dengan putusan tersebut. Bagaimana Bang Noval melihat? Iya, saya tersebut? pikir bahwa kita publik hari ini melihat bahwa ketika dugaan adanya konflik of interest, adanya keberpihakan hakim konstitusi atau ketua Mahkamah Konstitusi kepada ponakannya yang maju sebagai cawapres, itu menjadi kemarahan publik dan demonstrasi di mana-mana terjadi, dan kita tahu bahwa hal tersebut kemudian dilaporkan dan disidangkan di Mahkamah Etik Mahkamah Konstitusi, ya kan, atau MK. Nah, itu tentu saja bagi kita menganggap bahwa putusan MK itu nantinya akan menjadi titik klimaks di mana semua akan terjawab. Berbagai macam spekulasi dapat diuji kebenarannya. Dan hari ini saya mengapresiasi bahwa MK telah memutuskan bahwa spekulasi yang berkembang selama ini ternyata bukan cuma sekedar spekulasi-spekulasi tanpa dasar, tetapi kemudian itu terbentuk, bahwa terbukti ya, bahwa Hakim Konstitusi atau Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman hari ini terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran etik, pelanggaran-pelanggaran sebagai profesi hakim itu sendiri. Nah, itu satu poin, karena dia telah melakukan yang namanya keberpihakan kepada keluarganya dan seterusnya. Nah, ini adalah kita apresiasi pada poin itu. Itu poin pertama. Dan yang poin yang kedua yang saya mau katakan bahwa, tapi lagi-lagi ternyata di awal saya sampaikan bahwa kita merasa itu adalah sebuah klimaks puncaknya daripada semuanya, ternyata belum. Kita berharap seharusnya, kita tahu amar putusan daripada MK hari ini adalah hanya memberhentikan Anwar Usman sebagai jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Padahal kita publik menginginkan bahwa yang bersangkutan semestinya bukan diberhentikan dalam posisi jabatan, tetapi diberhentikan secara otomatis dalam kapasitas dia sebagai baik hakim konstitusi maupun ketua Mahkamah Konstitusi. Intinya dia dikeluarkan secara tidak hormat dari lingkup institusi yang berwibawa ini, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dipecat seharusnya. Ini yang kita inginkan. Nah, disitulah letak kemudian saya merasa kecewa daripada putusan ini, karena harusnya MK bersifat responsif untuk melihat persoalan ini, karena kita lihat Mahkamah Konstitusi hari ini sudah tidak berjalan lagi on the track, sudah berjalan berdasarkan kepentingan orang-orang yang culas, yang orang-orang yang tidak peduli terhadap penegakan hukum. Bagi saya melihatnya. Baik, Bang Noval. Terkait dengan putusan yang pada hari ini memang memberikan sanksi ya, pemberhentian dari itu. Tapi yang ingin saya tanggapi, bagaimana pandangan Bang Noval terkait dengan putusannya itu? Apakah putusannya juga menjadi suatu yang harus diuji lagi atau seperti apa? Karena kita tahu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ada putusan yang final. Iya, betul. Bagaimana Bang Noval melihat? Nah, inilah saya mau katakan bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Berbagai macam dimensi-dimensi berbangsa dan bernegara ini kemudian dipolitisasi. Bahkan hukum yang harusnya terpisah dari anasir politik hari ini juga kemudian telah disetubuhi oleh kepentingan politik. Nah, oleh karena itu, meskipun putusan MK ini adalah bersifat final dan mengikat, tetapi kualitasnya perlu kita uji, apalagi dia dibubuhi oleh bumbu-bumbu yang kemudian bukan berdasarkan hukum, tetapi hanya karena keberpihakan. Ada kepentingan politik. Nah, oleh karena itu, saya merasa ini adalah sesuatu hal yang sangat mendesak. Ini mungkin terakhir adalah sesuatu hal yang sangat mendesak, hal yang urgent, karena ini bukan lagi soal kita berspekulasi, tapi ini sudah terbukti. Anwar Usman terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran etik karena melanggar prinsip imparsialitas dalam prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman. Nah, artinya ini sudah tidak berjalan lagi dengan kewarasan. Ini kita butuh presiden untuk segera menerbitkan Perpu, ya kan, yang isinya itu adalah tetap mempertahankan undang-undang pemilu yang kemarin mereka uji, pasal 169 huruf Q, Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu yang mereka gugat kemarin tentang syarat menjadi cawapres atau capres, itu yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, itu kemudian
putusan MK itu tidak boleh diberlakukan. Kita tuntut Presiden untuk segera menerbitkan Perpu. Baik. Ini adalah kegentingan yang memaksa menurut pandangan saya. Baik. Karena hukum sekarang sudah tidak berjalan lagi on the track. Dan ini juga sebagai batu uji. Jika memang Presiden ingin menunjukkan netralitasnya, jika memang Presiden menganggap dirinya tidak berpihak kepada anaknya yang hari ini mendampingi Prabowo sebagai cawapres, maka kita menginginkan Presiden segera menerbitkan Perpu untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Jika Presiden tidak menerbitkan Perpu, maka sama saja ini secara tidak langsung dalam ilmu administratif ada asas fiktif, yaitu diamnya seorang pejabat negara dianggap menyetujui. Berarti kalau Presiden tidak menerbitkan Perpu untuk menganulir putusan MK, itu sama saja bahwa atau Presiden adalah membiarkan menyetujui putusan Mahkamah Konstitusi yang zalim ini. Kira-kira begitu. Ya, jadi pesan dari Bang Noval adalah bagaimana Presiden segera mengeluarkan Perpu, Oke. karena putusan MK ini ada suatu putusan yang apa ya, yang sudah di luar. Di luar, ini sudah tidak jelas lagi nih. Betul. Oke.